kasih ya. Terima kasih kepada Pak Ajid. Ya, suara saya terdengar Pak Ajid? Iya, ya baik, saya lanjutkan ya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir di room kita kali ini. Terima kasih juga untuk partner saya dalam bertugas, yaitu Ibu Yoyo selaku host. Saya ucapkan terima kasih, dan juga selaku Pak Ajid sebagai moderator. Ya, Mbak. Tes. Sudah Pak? Sudah Ibu? Sudah terdengar? Ya, baik, makasih Bu. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya share screen dulu ya Bu. Pak Ajid? Halo Pak Ajid? Apa screen saya terlihat Pak? Belum? Sudah Ibu? Ya, baik. Bagaimana sekarang Pak? Sudah terlihat Pak? Sudah, iya baik, terima kasih Ibu Bapak. Baik, saya lanjutkan Ibu Bapak. Dalam Bu? Oh, putus. Iya, baik Bu. Sebentar Bu. Ya Pak, sebentar Pak. Sebentar, Bapak Ibu sedang loading. Mohon ditunggu. Barusan. Iya, Pak. Iya, sebentar. Iya, sebentar. Ini lagi loading, jadi saya tunggu sebentar. Mohon ditunggu ya, Bapak Ibu, sedang loading ini. Sepertinya ini agak lama loadingnya. Iya, cuma ini. Iya. Cuma belum di play sama saya Bu, sebentar Bu. Kok malah slide terakhir ya? Sebentar Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, sebentar. Ini saya tidak mengeluarkan suara mungkin karena lagi ini menunggu, soalnya lagi loading dulu ini untuk slide-nya. Jadi mungkin dari tadi bingung, nggak ada suara, nggak ada apa gitu ya. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon ditunggu. Iya Pak, sebentar Pak. Ya, Alhamdulillah. Baik, saya mulai kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pemaparan materi kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fikriah Hamsatin. Saya mengajar di SMA Negeri 5 Cirebon. Ya Bu, suara saya terdengar Bu? Halo? Putus-putus, sekarang bagaimana Pak? Ya, jelas ya Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Iya, saya mengajar di SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Untuk presentasi kali ini, saya mengambil judul yaitu Why Always Math. Yang artinya kenapa sih atau kenapa harus matematika gitu. Kenapa saya mengambil ya? Oh, coba saya ganti Bu. Coba saya ganti Bu, bentar Bu. Iya, baik Bu ya. Sekarang bagaimana Bu? Oh, ya baik, makasih Bu. Bentar, saya lanjut. Halo, tes. Ibu sudah jelas ya Bu? Ya, baik, saya lanjut. Ya, terima kasih Bu, Pak. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kenapa saya mengambil judul Why Always Math? Karena melihat sepertinya anak-anak zaman now itu sebentar Bu. Bu Yoyo bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, baik. Eh untuk selanjutnya, ya, kenapa harus matematika judul presentasi kali ini? Karena melihat sepertinya kalau anak-anak seperti di zaman sekarang itu kurang menyukai matematika atau misalkan terlihat dari nilai yang diperolehnya kurang bagus, maka akhirnya saya mengambil kenapa sih ada masalah apa dengan matematika? Gitu. Sebentar Pak, Bu lama. Iya, sepertinya loadingnya agak lama. Belum. Titik 4 di saya nggak ada titik 4 loh. Hmm, tidak ada Ibu. Sebelah kanan titik. Ya, sebentar Bu. Ini sepertinya karena aplikasinya berat mungkin ya. Sebentar Bu. Iya, seperti bentar Bu. Saya coba escape dulu. Ya, bentar Pak. Saya coba lagi. Ya, baik.
Untuk judul kali ini dengan Why Always Math, saya akan membagi beberapa bagian. Yang pertama adalah fakta tentang matematika, yang kedua tentang sejarah matematika, yang ketiga mengapa harus ada matematika, yang keempat manfaat dari matematika, yang kelima komponen matematika, dan yang keenam mengapa ada matematika di setiap jenjang pendidikan. Baik, kalau kita melihat dalam fakta yang terjadi di Indonesia berkenaan dengan pelajaran matematika, bahwa matematika itu dipelajari dari jenjang SD, SMP hingga ke SMA. Dan dari fakta yang terjadi di lapangan juga bahwa anak-anak itu sering merasa kesulitan dengan banyaknya rumus atau mereka kebingungan dalam berhitung, masih belum begitu lancar, dan matematika juga dianggap oleh anak-anak Indonesia itu sebagai sesuatu yang membosankan. Selain dianggap susah, membosankan, juga matematika dianggap bahwa ini menyebabkan membuat stres jadinya, sehingga mereka tidak menyukai dari pelajaran matematika. Tetapi sebetulnya bukan dari pelajaran matematikanya yang bisa menyebabkan anak-anak itu menjadi merasa kesulitan, bosan, atau membuat jadi stres, tetapi kurangnya atau kesalahannya itu dari comprehensive learner record atau pembelajarnya. Ya, halo? Ya, baik, saya lanjut Bapak Ibu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dari kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang apa itu pembelajaran matematika. Selain kurang menyeluruh atau kurang komprehensif, matematika juga yang disampaikan itu tidak secara esensialnya. Jadi menyebabkan ketidaksukaan dari anak-anak yang mempelajari matematika. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Sepertinya loading lagi ya. Ya, sebentar. Iya, sepertinya karena aplikasinya berat, jadi saya harus keluar dulu. Sebentar, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya akan coba untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya adalah tentang fakta tentang matematika di Indonesia, tetapi fakta positifnya. Faktanya adalah bahwa sebagian besar orang itu masih menganggap bahwa matematika itu masih merupakan representasi dari tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan itu dilihat dari dia itu mampu atau mendapatkan prestasi dalam bidang matematika. Itu yang masih. Jadi sebagian orang itu beranggapan matematika itu susah. Negatifnya seperti itu. Matematika itu membosankan, matematika itu membuat jadi stres. Tetapi di Indonesia juga menyadari bahwa matematika itu memang menunjukkan atau dapat sebagai gambaran bahwa orang yang bisa mempunyai kemampuan matematika itu tingkat kecerdasan, salah satu tingkat kecerdasannya itu bagus gitu. Baik, coba kita beralih ke kenapa sih bisa adanya matematika. Pada zaman dahulu kala, matematika ditemukan kemudian dibangun secara perlahan karena kebutuhan manusia. Kenapa bisa menjadi suatu kebutuhan? Mari kita kembali kepada zaman di mana simbol dan angka itu belum diciptakan, kurang lebih sekitar 4000 sebelum Masehi. Ada suatu panen buah jambu misalkan. Nah, buah jambu tersebut ketika dipanen akan dibagikan kepada keluarga atau sekelompok orang dengan jumlah yang sama banyak gitu. Tentunya
bagaimanakah caranya? Nah, di sini ketika zaman itu mulailah berpikir bahwa ya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Setelah bagaimana berpikir untuk mendapatkan masing-masing mendapatkan jambu dengan jumlah yang banyak, maka mereka mulai memikirkan bahwa ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan tentunya juga untuk mendapatkan pembagian jambu dengan jumlah yang sama banyak, mereka mulai menggunakan operasi hitung ada penjumlahan, mereka mulai mengenal dengan operasi hitung pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi itu kurang lebih salah satu sejarah kenapa waktu itu matematika diperlukan dalam kehidupan. Jadi karena memang butuh, ternyata dalam kehidupan itu butuh sesuatu untuk menghitung, untuk membagi, untuk mengurang, dan sebagainya. Baik, kita lanjut dengan mengapa harus ada matematika. Jadi, dalam matematika itu dibutuhkan suatu sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, struktur, logika, ruang, dan perubahan. Jadi, dalam matematika itu kita bisa mengukur, misalkan tadi mengukur berapa banyak orang yang diperlukan untuk mendapatkan jambu, atau berapa banyak jambu yang didapatkan oleh setiap orang. Kemudian matematika juga mempelajari tentang struktur, logika, ruang, dan perubahan. Selain itu, para matematikawan dan ilmuwan menggunakan matematika untuk memodelkan peristiwa yang terjadi di alam ke dalam simbol-simbol. Kalau ketika zaman dulu kan belum mengenal simbol-simbol, belum mengenal simbol angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah perkembangannya, para ilmuwan dan matematikawan itu menggunakan matematika untuk memodelkan peristiwa yang terjadi di alam ke dalam simbol-simbol dalam angka-angka, sehingga fenomena yang terjadi di sekitar kita menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Gitu. Kenapa sih harus ada matematika? Kira-kira kenapa ya kalau tidak ada matematika dalam dunia ini, maka kalau tidak ada matematika dalam kehidupan kita ini, maka kita tidak akan mengenal istilah pengukuran. Kita tidak bisa tahu, berapa berat badan kita. Kalau kita tidak mengenal matematika, kita tidak akan tahu kapan tanggal lahir kita. Dengan tidak adanya matematika lagi, kita juga tidak bisa mengukur dalam pembuatan suatu rumah. Selain itu, dengan tanpanya ada matematika, maka kita tidak dapat mempelajari struktur dan perubahan yang terjadi di alam semesta. Karenanya ilmu alam seperti biologi, kimia, fisika, geologi, dan astronomi tidak akan dipelajari, sehingga teknologi canggih seperti dengan adanya komputer, vaksin, mobil, dan roket tidak akan pernah ada. Loading. Ya Bu, siap. Ya, baik. Kita lanjutkan. Mengapa juga harus ada matematika? Ini masih tentang kenapa harus ada matematika. Bahkan selain tadi yang matematika itu sebagai untuk mengukur, kalau kita tidak ada matematika dalam kehidupan ini tidak tahu ukuran berat badan kita, tidak bisa mengukur ukuran rumah, tidak bisa membangun rumah. Nah, selain itu juga dikembangkan ke dalam fenomena-fenomena alam untuk pengembangan pada mata pelajaran biologi, fisika, dan dalam pembuatan teknologi seperti komputer dan vaksin. Bahkan dalam suatu tes matematika itu juga termasuk salah satu yang diperlukan dalam memasuki dunia kerja. Contohnya pada tes psikologi salah satunya adalah termasuk ada tes matematika dasar. Jadi dalam matematika itu kenapa kita untuk mempelajari matematika? Karena memang ketika kita menghadapi dunia kerja, salah satu tes yang dilakukan yang harus dilalui adalah tentang matematika dasar. Jadi memang kita harus mempelajari tentang matematika. Selain itu, matematika juga diakui oleh seorang Cockcroft dalam buku Sodik tahun 2007 yang berbunyi seperti it will be very difficult, perhaps
impossible to live a normal life in very many parts of the world in the 20th century without making use of mathematics of some kind. Yang kurang lebih artinya adalah akan sangat sulit atau tidaklah mungkin bagi seseorang untuk hidup di bagian bumi ini pada abad ke-20 tanpa sedikit pun memanfaatkan matematika, sehingga dapat kita katakan bahwa kemajuan teknologi pada saat ini tidak lepas dari andilnya matematika. Sebentar, Bapak Ibu sedang loading. Sebentar, Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya coba escape dulu, kembali ke slide awal. Sebentar. Ya, terima kasih Bu Yoyo. Baik, selanjutnya adalah tentang manfaat dari matematika. Menurut seorang Suherman, matematika adalah disiplin pemikiran dan prosedur pengolahan logika, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi dapat dikatakan bahwa matematika adalah suatu pengetahuan yang mengajak seseorang atau membimbing seseorang untuk berpikiran logis, yang mana matematika itu menurut dari Suherman adalah dipelajari di sekolah. Selain dipelajari di sekolah, ternyata matematika juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilihat bahwa kehidupan sehari-hari kita seperti apa, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan bagaimana waktu untuk memasak, atau bagaimana untuk melakukan aktivitas setiap hari. Sebentar Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, agak berat sih mungkin ini aplikasinya. Saya coba lanjutkan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya adalah tentang manfaat dari matematika. Manfaat matematika yang dapat kita dapatkan, yang pertama adalah melatih kesabaran. Dengan kita mempelajari matematika, kita itu belajar untuk sabar sampai kita mendapatkan jawaban yang tepat dan jawaban yang dapat dianalisa bahwa nilai kebenarannya itu adalah tepat. Jadi kita bisa berlatih sabar dari pelajaran matematika. Yang kedua, manfaat yang kita peroleh adalah melatih dari kecermatan, ketelitian. Dalam pengerjaan matematika, tentunya ada beberapa langkah yang harus diselesaikan. Jika kita menyelesaikan matematika itu ada satu step atau satu langkah, atau ya Bu, bagaimana Bu sekarang? Sekarang jelas Bu? Ya, makasih Bu. Ya, ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah melatih kecermatan, ketelitian. Dengan kita mempelajari matematika, tentunya dalam belajar matematika kita ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jika langkah-langkah tersebut ada satu yang kurang cermat atau ada yang tidak salah menulis, tingkat ketelitiannya kurang, maka kita tidak bisa mendapatkan poin yang maksimal dalam situ. Maka kita bisa dapat belajar kecermatan dan ketelitian dari matematika. Manfaat matematika yang ketiga adalah melatih cara berpikir. Kita bisa mendapatkan manfaat untuk cara berpikir dari pelajaran matematika adalah karena dengan kita berlatih matematika, kita mempelajari matematika, kita itu berpikir, oh sepertinya
pertanyaan dari kasus tersebut seperti apa, kita akan berpikir langkah pertamanya seperti apa, maka kita akan cari solusinya, maka kita lihat setelah itu kita cek apakah solusinya itu sudah tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki. Baik, untuk manfaat yang keempat yaitu menjadi dasar pokok dari ilmu yang lainnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa matematika itu merupakan bisa dikembangkan menjadi dengan mengamati fenomena-fenomena alam yang terjadi, maka bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang lain, diantaranya ilmu fisika, ilmu astronomi, dan sebagainya. Jadi matematika itu mungkin boleh dikatakan matematika itu selalu berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Yang selanjutnya, manfaat matematika yang kelima adalah kita bisa melatih kedisiplinan diri gitu. Kalau misalkan kita dalam belajar matematika tentunya harus bisa disiplin. Disiplin kalau misalkan kasusnya A, maka harus solusinya seperti apa. Kalau misalkan kasusnya B, berbeda dengan A, maka solusinya seperti apa. Jadi harus sesuai, harus belajar disiplin, harus bisa match antara kasus dengan penyelesaiannya. Kemudian untuk manfaat matematika yang terakhir adalah bisa membantu berdagang. Kalau ini sepertinya sih jelas ya, kalau berdagang itu kan antara jual beli, maka harus ada penjual dan pembeli, di mana di situ terdapat transaksi, ada harga jual yang berapa, harga belinya berapa, dan nanti mungkin dapat keuntungannya seperti apa penjabarannya. Jadi bisa melatih atau membantu untuk berdagang. Sebentar Bapak Ibu. Ya, sebentar, saya coba akan lanjutkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Bagian berikutnya adalah mengapa ada matematika. Sebentar Pak, Ibu saya sepertinya salah slide. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah komponen dari matematika. Matematika itu dalam pembelajarannya biasanya membuat kita diminta untuk berpikir dan bernalar supaya kita mendapatkan seperti apa harusnya solusinya ya. Setelah kita berpikir dan bernalar, maka permasalahan tersebut tentunya harus dituangkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh penulisnya tersebut. Dan setelah didapatkan solusinya dan dituliskan solusinya dengan bahasa yang dapat dipahami, tentunya matematika juga akan dianalisis apakah hasilnya itu sudah tepat atau sudah sesuai dengan disiplin yang dipakai, rumusnya seperti apa, itu sesuai tidak dengan penyelesaian antara soal dengan penyelesaiannya. Dari komponen tersebut, sehingga menurut Kitcher dalam Patani 2009, matematika terdiri atas komponen-komponen. Yang pertama yaitu adalah bahasa atau language yang dijalankan oleh para matematikawan.
Yang kedua adalah pernyataan atau statement yang digunakan oleh para matematikawan. Yang ketiga adalah pertanyaan atau question penting yang hingga saat ini belum terpecahkan. Yang keempat adalah alasan atau reasoning yang digunakan untuk menjelaskan pernyataan. Dan yang kelima adalah ide matematika itu sendiri, dan bahkan secara luas matematika dipandang sebagai science of pattern. Ya, baik Bu. Iya, sebentar Pak Ajit. Ini sepertinya lama lagi loading. Ya, tes Ibu. Ya, terdengar Bu? Iya, baik. Terima kasih Bu. Saya coba lanjutkan. Ya, halo. Ada Pak suara saya Pak? Iya, sebentar. Iya, saya sebentar lagi coba Ya, baik. Makasih Pak. Ya, saya coba lanjutkan Bapak Ibu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah alasan kenapa ada matematika di setiap jenjang pendidikan. Yang pertama, matematika dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan matematis, bukan hanya dalam menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang di dalam matematika saja. Jadi matematika bukan hanya berkenaan dengan soal, tetapi untuk untuk mengembangkan kemampuan matematisnya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah matematika. Sehingga ketika mereka atau peserta didik terjun di dalam masyarakat dapat menggunakan nalar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temui di dunia kerja. Alasan yang ketiga adalah matematika pembelajarannya harus menemukan konsep-konsep matematika dengan melalui sebuah pembelajaran yang mengedepankan pengembangan prinsip-prinsip sosial. Sebentar Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi sepertinya sih sudah slide terakhir. Coba saya cek dulu ya Pak Ajid ya. Halo Pak Ajid. Pak Ajid. Pak Ajid bisa dengar suara saya Pak? Ya. Ya. Ya, sebentar Pak. Ini sepertinya itu sudah masuk ke slide terakhir, tapi sebentar saya cek dulu ya. Mungkin nanti kalau sudah slide terakhir bisa dilanjut. Sebentar Pak. Ya. Coba saya cek dulu. Oh, sudah Pak, sudah slide terakhir. Jadi mungkin itu saja pemaparan yang saya bagi. Mungkin bisa dikembalikan kepada Pak Ajit sebagai moderator. Enggak Pak Ajit? Ya Pak? Iya mangga Pak. Sudah pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Bapak, mangga.
Iya, iya Pak. Iya, jadi kemampuannya itu kan ada kemampuan pemahaman matematika. Suara saya terdengar nggak Pak? Pak Ajit, suara saya terdengar? Halo, tes. Suara saya terdengar? Ya, baik. Saya ulang Pak ya. Ya, jadi kalau untuk penalaran kan memang salah satu kemampuan yang bisa didapatkan dari matematika. Di antaranya ada kemampuan pemahaman matematika, ada kemampuan penalaran, ada kemampuan dari komunikasinya gitu. Jadi memang bermacam-macam. Salah satunya kalau penalaran itu ya berarti mereka diminta untuk berpikir, dipakai nalarnya untuk menyelesaikan solusinya tuh seperti apa. Jadi bukan yang penyelesaian yang umum kalau untuk penalaran gitu Pak. Gitu mungkin. Halo Pak. Oh nggak kedengeran Pak. Tapi tadi penjelasan saya sudah jelas Pak. Penjelasannya sudah jelas Pak. Sudah jelas. Iya, baik. Gimana Pak? Langsung ke kesimpulan aja bagaimana Pak? Hmm, hmm, hmm. Boleh, baik. Ya. Hmm, ya. Untuk kemampuan matematika gitu Pak maksudnya ya. Iya. Baik, kalau menurut saya di SMA 5 ini karena memang kan kalau sekolah itu tergantung dari input juga ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk di matematika itu khususnya ya lebih hanya beberapa saja yang kemampuannya itu yang di atas, yang sedangnya ya agak banyak gitu. Mungkin bahkan yang kurangnya itu lebih banyak lagi gitu. Jadi mungkin berkenaan dengan inputnya juga gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari setiap angkatan pasti ada yang menonjolnya kok Pak gitu. Bahkan mungkin kalau di sini mungkin lebih fokusnya anak-anak itu lebih ke bidang olahraga atau keseninya kalau di SMA 5 itu Pak. Jadi mereka lebih punya passionnya itu sejauh ini sih sampai sekarang itu lebih banyak passionnya itu di bidang seni sama olahraga gitu. Kalau untuk di bidang sains, matematika itunya ada tetapi masih belum banyak perbandingannya dibandingkan dengan yang bidang seni sama olahraga gitu Pak. Gitu Pak Ajit. Iya, iya Pak. Baik, baik. Iya baik Pak, baik. Hmm, iya Pak. Hmm,
ya. Ya, Pak Ajit punten, itu sepertinya Bu Andini angkat tangan, barangkali bisa dinyalakan. Bu Andini, iya. Iya, Bu Andini mengangkat tangan soalnya barangkali ada yang mau disampaikan. Oh, iya iya iya. Saya pikir tadi mengangkat tangan gitu, mau ada yang disampaikan Bu Andini. Eh, ya sudah, nggak apa-apa Bu. Baik, berarti udah nggak ada pertanyaan lagi Pak ya? Pak Ajit, nggak ada pertanyaan lagi? Mm-mm. Ya, baik Bapak, mungkin sebelum sebelum nanti penutupan, saya boleh menyampaikan sesuatu Pak ya, mungkin sebagai kalimat penutup saja. Halo? Iya, boleh. Ya, kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya di room kali ini. Mudah-mudahan yang apa dipaparkan dapat dipahami dan mungkin sebagai halo ya, ya sudah jelas Pak? Iya, baik. Yang mungkin dapat saya sampaikan, ya, mari kita mengubah mindset negatif tentang mata pelajaran matematika. Sebagai guru atau sebagai praktisi pendidikan, mari kita bimbing peserta didik dengan cara yang menginspirasi agar anak dapat menyenangi dan memahami matematika sedari usia dini, dari usia yang masih kecil, masih kanak-kanak. Yang nantinya harapan kita adalah agar anak-anak Indonesia memiliki kemampuan logis matematis yang lebih tinggi nantinya, yang nanti mudah-mudahan nanti grade kita di PISA mudah-mudahan bisa naik di tahun-tahun yang akan datang. Itu saja mungkin pemaparan dari saya. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila selama presentasi tadi ada kurang kenyamanan atau ada kalimat yang kurang berkenan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajit, saya serahkan ke Bapak, mangga ya Pak. Pak Ajit, ya. Ya, saya Pak Ajit, Pak Ajit, Pak Ajit sepertinya di chat ada pertanyaan ya Pak dari Bu Jajah kayaknya. Bu Yaya. Iya, baik, terima kasih Pak. Iya. Iya, baik, terima kasih untuk Bu Jaja atas pertanyaannya dan sudah dibantu dengan Bu Yoyo, sudah dijawab dengan permainan Bu Jajah, betul. Saya setuju dengan jawaban dari Bu Yoyo, salah satunya dengan permainan, yang dimana dalam permainan juga terdapat unsur-unsur nyanyian, untuk yang suka atau senang dengan bidang bahasa, pasti mereka lebih
suka berhitung atau berlatih kemampuan dasar matematika itu dengan nyanyian, dengan gerakan permainan seperti itu. Jadi mungkin bisa diterapkannya seperti itu Bu, dengan berlatih dengan cara bernyanyi, dengan permainan yang mengolah kosakata dari si anak tersebut. Gitu mungkin untuk jawabannya Bu Jajah, mudah-mudahan bisa terjawab. Iya, dengan permainan, dengan nyanyian, iya dengan permainan kosakata seperti itu bisa. Gitu Pak. Baik Pak, saya kembali lagi ke Pak Ajit ya. Oh, nggak kedengeran. Ya, baik saya chat. Halo Pak Ajit, suara saya terdengar nggak Pak? Saya coba ulang lagi aja deh Pak. Iya, saya ulang lagi aja di sini untuk jawaban dari Bu Jajahnya. Iya, tadi pertanyaan Ibu adalah kemampuan dasar berhitung harus dikuasai oleh setiap anak. Bagaimana menjadikan matematika ini asik bagi anak yang cenderung senang dengan bahasa? Nah, sudah dijawab juga dibantu oleh Bu Yoyo bahwa jawabannya adalah dengan permainan. Betul, saya setuju dengan jawaban dari Bu Yoyo. Ya, salah satunya dengan permainan. Yang dimana di dalam permainan juga bisa ada berupa nyanyian, dalam permainan juga bisa terdapat permainan kosakata yang berhubungan dengan kemampuan berhitung. Begitu. Jadi bisa diterapkan atau sisipkan di dalam permainan itu ada kemampuan dasar berhitungnya gitu. Sudah, itu mungkin jawabannya Pak. Suara saya terdengar jelas Pak? Iya, itu Bu Jajah mudah-mudahan dapat dipahami Ibu untuk pertanyaannya.